Halo semuanya, pada kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial cara melakukan create, read, update, dan juga delete pada database MongoDB yang saya gunakan di dalam Ubuntu Linux 24. Untuk pertama-tama di sini saya akan melakukan pengaktifan database MongoDB-nya terlebih dahulu dengan menggunakan sintaks sudo systemctl start MongoD. Kemudian kita enter. Untuk mengecek apakah database sudah menyala atau belum, di sini kita dapat melakukan sintaks sudo systemctl status mongodb. Di sini terlihat bahwa statusnya sudah aktif dan di sini kita akan melakukan klik pada Q di keyboard untuk quit dari mode viewing tersebut. Tetapi sebelum kita memasukkan sintaks SQL-nya, kita harus masuk dulu ke dalam database MongoDB tersebut dengan menggunakan Mongo SH. Di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam database MongoDB. Kemudian kita harus melakukan create database terlebih dahulu untuk menyimpan data yang akan kita buat nantinya. Di sini saya akan membuat database dengan nama scriptcdb dengan menggunakan use scriptcdb. Kemudian kita enter, maka database skripsi sudah terbuat. Dan jika kita ingin melihatnya, kita dapat melakukan sintaks show dbs di sini. Tetapi di sini dapat terlihat bahwa database skripsi tidak muncul. Ini dikarenakan database skripsi belum menyimpan data apapun sehingga dia tidak akan terlihat di sini. Oleh oleh karena itu kita dapat melakukan input data dulu untuk database scriptcdb yaitu dengan cara memasukkan beberapa tabel ke dalamnya. Di sini saya akan memasukkan 5 tabel, yaitu ada tabel economic order quantity, barang, user, supplier, dan juga stok. Dengan menggunakan sintaks yaitu db.create collection. Di sini kita masukkan dulu di EOQ, kemudian kita tutup dan kita enter. Maka ada eh, tabel EOQ sudah berhasil dibuat. Dan untuk pengecekannya saya akan selesaikan dulu kelima tabel tersebut dan setelah itu baru kita lakukan cek db create collection barang db user db create collection supplier supplier. Di sini ada terjadi error dikarenakan ada typo di bagian O ini collection. Harus sesuai yaitu O-nya harus kecil. Oke, di sini untuk tabel kelimanya sudah saya buat dan di sini pertama-tama saya akan menunjukkan bahwa database-nya sudah terbuat yaitu dengan cara show db db dbs. Nah, di sini skripsi DB sudah terlihat dikarenakan data tabelnya sudah ada di dalam database skripsi tersebut. Dan untuk mengecek apakah data table ini sudah ada semua atau belum, di sini kita dapat melakukan sintak show collections. Dan di sini dapat terlihat kelima tabel sudah berhasil dibuat.
Kemudian saya akan melakukan sistem root, yaitu hal yang pertama saya akan melakukan create di dalam eh, table EOQ. Di sini saya akan memasukkan beberapa data yang akan digunakan oleh table EOQ. Di sini saya akan memasukkan sintaks db EOQ insert one. Nah, di sini adalah beberapa data yang akan ada di dalam tabel, yaitu ada ID EOQ. Di sini saya menggunakan value 1, kemudian ID barang. Di sini saya akan memasukkan value-nya 101. Oh, di sini ada error dikarenakan ada kesalahan pada ID barang. Di sini harusnya terdapat titik 2. Jadi kita ulangi dulu. db EOQ insert. Jadi di sini kita masukkan ID EOQ lagi. EOQ kembali. Di sini saya masukkan 1. Kemudian ID barang 101 di barang 101. Kemudian biaya simpan. Di sini saya akan memasukkan 50.000. Kemudian ada lead time. Saya akan memasukkan ini dengan value-nya 7. Kemudian ada jumlah barangnya. Di sini akan saya masukkan 100 barang. Kemudian kita dapat melakukan enter pada tabel ini, maka data-data tersebut akan tersimpan pada tabel EOQ. Dan untuk mengecek data tersebut apakah sudah ada atau belum, kita dapat melakukan read pada tabel EOQ tersebut dengan menggunakan sintaks db EOQ find. Kita akan melakukan find keseluruhan data pada tabel EOQ tersebut. Dan di sini kita enter, maka dapat terlihat data-data tersebut berhasil dibuat, yaitu ada ID EOQ, ID barang, biaya simpan, lead time, dan juga jumlah. Kemudian jika kita ingin melakukan update, misalkan jumlahnya bertambah, di sini saya akan melakukan sintaks seperti db EOQ update one. Dan di sini kita akan memasukkan parameter data mana yang ingin kita ganti. Di sini saya akan menggunakan ID EOQ 1. Kemudian di sini kita akan melakukan set data mana yang akan diganti. Set di sini. Untuk di sini saya ingin mengganti data jumlah menjadi 120 buah. Jadi di sini kita tutup. Dan datanya sudah berhasil diubah. Dapat terlihat di sini seperti acknowledge true, inserted ID null, match count-nya 1, modified count-nya 1. Dan absorted count-nya menjadi 0. Dan di sini kita akan mengecek apakah data ini sudah benar-benar berubah atau belum di bagian jumlah dengan cara kita menggunakan db EOQ find. Dan di sini dapat terlihat jumlah sudah berhasil diubah menjadi 120 buah. Kemudian saya akan melakukan delete pada data tersebut.
yang ada di dalam tabel EOQ dengan cara db EOQ delete one. Dan di sini saya akan mencari ID EOQ 1. Kita tutup dan kita enter. Di sini akan muncul acknowledge true deleted count 1. Berarti data ini sudah berhasil dihapus. Tetapi apakah data tersebut benar-benar sudah dihapus? Dengan kita akan mencari tahunya dengan cara db EOQ find. Di sini tidak muncul apa-apa dikarenakan data tersebut sudah berhasil dihapus. Berarti tabel EOQ sudah tidak menyimpan data tersebut. Dan di sini saya akan melakukan drop table dengan cara db drop EOQ drop, dan di sini berhasil true. Ketika saya melakukan show collection tabel EOQ sudah tidak ada di sini. Ya, hanya tersisa barang, stok, supplier, dan juga user. Untuk selanjutnya saya akan membuat CRUD di bagian barang di tabel barang. Dengan sama seperti sebelumnya, saya akan memasukkan sintaks db. Di sini akan berubah dari EOQ menjadi barang. Kemudian insert one kurung. Di sini akan saya masukkan ID barang 101, nama barang. Di sini saya akan memasukkan blender karena itu barang yang dijual oleh mitra yang saya gunakan di skripsi. Kemudian ada harga satuan 45.000. Di sini data sudah berhasil dibuat dan kita akan mencoba mencari tahu apakah data sudah benar-benar ada. Di sini kita cek dengan cara db barang find, dan di sini data sudah benar-benar ada di dalam database tabel yang ada di dalam database skripsi dengan tabel barang. Kemudian kita akan melakukan update pada harga satuan. Di sini saya akan mengganti harga satuannya menjadi 50.000 misalkan. Di sini kita akan melakukan db barang find. Sorry, maaf, di sini harus saya update update one. Kita akan mengupdate tabel barang dengan ID barang 101 dengan mengganti harga satuan menjadi 50.000. Oke, di sini sudah. Kemudian kita tutup dan kita enter. Dan seharusnya data sudah berhasil berubah dikarenakan di sini memunculkan data yang sama. Kita akan mencari tahu dengan cara db barang find all, dan di sini harga satuan sudah berhasil berubah. Kemudian kita akan melakukan delete pada data ini.
Kita akan memasukkan db barang deleted one id barang. ID barang 2 101 dan di sini sudah berhasil di delete dan kita akan mencari akan menampilkan bahwa menunjukkan bahwa si data ini sudah benar-benar terhapus dengan cara db barang find all, datanya sudah tidak muncul dan di sini kita akan drop table db. Oh sebentar, ini karena ada typo jadi seharusnya bukan, kita akan coba barang. Nah, di sini baru benar-benar datanya sudah tidak ada. Yang ini ada kesalahan dalam penulisan judul table. Dan di sini kita akan melakukan drop table barang di sini ya. Kita akan melakukan db barang drop, maka akan muncul true dan seharusnya table barang sudah berhasil di drop. Kita akan cek show collection. Ya, di sini hanya tersisa 3 table, stock, supplier, dan juga user. Untuk berikutnya kita akan melakukan CRUD pada table stock. Oke, sebelum itu kita akan melakukan insert dulu pada table user. Jadi di sini kita akan melakukan db user insert one user id 1 username. Sini akan saya kasih admin, password. Untuk sekarang passwordnya akan saya tentukan dulu, yaitu 12345 saja. Dengan nama user, yaitu saya masukkan nama saya, Wilson. Kemudian nomor telepon. Di sini kita masukkan data acak saja, 12389 0. Kemudian kita tutup untuk memasukkan data tersebut ke dalam table. Dan di sini seharusnya data sudah muncul, maka kita akan melakukan db user find dan data sudah berhasil. Di sini ada password, ada username, nama user dan juga nomor teleponnya. Kemudian kita akan mengupdate passwordnya dari admin, dari password 12345 saya akan mengganti passwordnya. Di sini saya akan db user update one. Kita akan mencari user ID 1. Dan kita akan mengganti datanya. Password. Kita mengganti data password menjadi admin 123. Sini kita tutup dan enter. Dan kita akan mengecek apakah benar-benar
data password tersebut sudah berhasil diupdate atau belum. Dan data password berhasil diubah menjadi admin 123. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara melakukan delete pada data tersebut, db user deleted one. Dan di sini kita akan mencari yang user ID-nya itu 1. Dan kita akan melakukan delete datanya. Kita coba cek apakah datanya masih ada atau benar-benar sudah terhapus. Dan di sini data sudah tidak ada. Berikutnya kita akan masuk ke supplier. Oke, sebelum itu kita akan menghapus dulu tabel user. Di sini kita akan db user drop, dan di sini sudah berhasil. Dan kita show collection, dan ya, user ya, sebentar. Oke, tadi ada kesalahan berarti di bagian tabelnya, di mana di sini saya berarti membuat dua tabel user, yaitu ada user dengan user huruf kecil dan juga user dengan huruf besar. Tetapi yang saya masukkan datanya itu ke dalam user yang dengan U-nya huruf besar. Tapi untuk kedua data tersebut berhasil dihapus, dan di sini ada terjadi error dikarenakan collection harus menggunakan S di akhirannya pada keseluruhan database MongoDB. Oke, berarti kita hanya tersisa dengan dua tabel, yaitu stok dan juga supplier. Kita akan melakukan CRUD kembali pada tabel supplier terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke dalam tabel supplier, yaitu supplier insert one ID supplier. Kita masukkan dulu. Di sini saya akan memasukkan 201. Kemudian lanjut nama supplier. Di sini saya akan memberikan namanya itu PT Jakarta Raya. Kemudian di sini harus ada data alamat. Dan di sini saya akan memasukkan data alamat yaitu Jalan Merdeka. Kemudian kita akan memasukkan kontak supplier. Di sini saya kasih 12345678910 sebagai data dummy. Kemudian ini harus seperti ini. Kemudian kita tutup untuk memasukkan data tersebut. Datanya sudah berhasil diinput. Kita cek terlebih dahulu apakah datanya benar-benar sudah terinput atau belum.
dengan melakukan read, yaitu db di sini kita akan show dulu eh, supplier find. Oke, di sini berarti datanya sudah berhasil dimasukkan semua. Tetapi kita akan melakukan update pada alamat yang ada di dalam tabel supplier di sini. Yaitu seperti sebelumnya kita akan melakukan db supplier update one. Kemudian kita akan memberikan data mana yang akan diupdate, yaitu di sini kita akan memasukkan ID suppliernya. Di supplier di sini kita akan masuk mencari yang 201. Kemudian kita akan mengganti data alamat menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Seperti ini, kemudian kita tutup dan kita update data tersebut. Di sini akan muncul eh, info dari sistem sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan cek kembali apakah datanya sudah berubah, yaitu db supplier find. Di sini alamatnya menjadi Jenderal Sudirman, sudah berhasil diubah. Kemudian kita akan melakukan delete pada supplier db supplier delete one. Oke, di sini kita harus melakukan delete pada ID pada ID supplier yang memiliki ID 201. ID supplier dengan ID-nya 201 kita tutup, kemudian kita enter. Datanya sudah berhasil dihapus. Kita coba find lagi datanya, apakah benar-benar sudah dihapus. Dan di sini data sudah benar-benar terhapus. Kemudian kita akan menghapus tabel tersebut dengan cara db supplier kemudian drop, dan tabel sudah berhasil di drop. Dan kemudian di sini kita akan mengecek apakah tabel tersebut sudah berhasil di drop, yaitu dengan cara show collection show missing semicolon. Oh, oke. Oh, di sini ada typo. Sebentar. db Oke, di sini sudah berhasil. Coba kita cek lagi. Show
dan hanya tersisa table stock, dan kita akan melakukan hal yang sama pada table stock dengan melakukan CRUD pada table stock. Di sini pertama kita melakukan input datanya terlebih dahulu, yaitu DB stock insert one. Kemudian di sini kita akan memasukkan beberapa data, yaitu seperti stock ID, stock ID. Di sini saya masukkan datanya satu saja. Kemudian ada ID barang. Di sini saya masukkan 101 dengan jumlah 500. Kemudian kita tutup dan kita masukkan dulu datanya. Oh, sebentar, ada kesalahan di sini, kekurangan titik 2. Sebentar. Oke, kemudian di sini data sudah berhasil diinput. Kemudian kita akan melakukan read. Apakah data tersebut sudah masuk atau belum? Dengan DB stock find all. Di sini data sudah berhasil dimasukkan, yaitu ada stok ID 1, ID barang 101 dengan jumlah 500. Kemudian kita akan melakukan update pada jumlah stok. Kita akan ganti menjadi 600. Di sini kita akan menggunakan DB stock dot update one, dan sama seperti biasa kita harus mencari dulu parameter mana yang ingin diganti atau data mana yang ingin diganti menggunakan sebuah parameter. Kemudian di sini kita akan melakukan set jumlahnya menjadi 600. Kemudian kita tutup dan kita update datanya. Apakah data tersebut sudah terupdate? Kita akan mengecek dengan cara DB stock find, dan jumlah sudah berubah menjadi 600 yang sebelumnya adalah 500. Kemudian kita akan melakukan delete pada data stock, yaitu dengan cara DB stock delete one. Kita cari dulu, yaitu stock ID dengan ID 1 yang akan di delete. Kemudian data sudah berhasil di delete dan kita coba cek kembali menggunakan DB stock find, kemudian enter, dan data sudah berhasil menghilang, dan kita akan melakukan drop table, yaitu dengan cara DB stock drop, kemudian kita enter, dan kita akan show collection, dan untuk keseluruhan table sudah berhasil dihapus. Yang tersisa hanya show. Yes. Dan di sini karena keseluruhan data table yang ada di dalam skripsi DB sudah tidak ada, maka database skripsi DB akan menghilang dari list database yang memiliki data di dalamnya. Dan untuk mengecek database sudah berhasil dihapus atau belum, saya akan memasukkan data terlebih dahulu ke dalam database tersebut untuk melihat database tersebut agar terlihat sebelumnya dan sesudahnya. Di sini saya akan melakukan pembuatan table dulu, DB create collection. Sini saya akan membuat collection yang sama, yaitu
EOQ saja. Oke, di sini. Dan show collections. Oke, di sini sudah ada dan kita show DBS, maka scriptsy.db-nya sudah ada di sini. Oke. Untuk melakukan drop database, kita dapat melakukan db drop database. Dan tapi sebelumnya kita harus masuk dulu ke dalam database yang ingin kita hapus. Contohnya di sini saya ingin menghapus scriptsy.db, maka saya harus berada di dalam scriptsy.db. Dan untuk mengecek apakah kita sudah di scriptsy.db, sebelumnya kita harus melakukan kode ini. Use scriptsy.db untuk memastikan kita berada di dalam scriptsy.db. Maka dia akan melakukan switch to db scriptsy.db. Sebentar. Oke. Kita sudah kembali ke dalam scriptsy.db yang benar di sini ya, scriptsy.db yang ini. Maka jika kita show dbs, maka scriptsy.db masih ada. Dan jika kita ingin menghapusnya, yaitu dengan cara yang tadi, db drop database. Dan untuk sekarang kita berada di dalam scriptsy.db. Dan setelah kita drop db database scriptsy.db, maka dia akan melakukan drop scriptsy.db. Maka jika kita show dbs, maka scriptsy.db akan menghilang. Sekian video create, read, update, dan delete atau CRUD dalam database MongoDB. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.